Halo semua, sebelum mulai pembahasan video ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Gracia Kusumawardani dengan nomor induk mahasiswa 2205-1214056, program studi Sistem Informasi. Pada video ini, saya akan membahas mengenai sejarah perkembangan komputer. Saat ini, komputer digunakan hampir di semua aktivitas manusia, termasuk pekerjaan. Mulai dari bidang pendidikan, kesehatan, pertahanan, dan masih banyak lagi. Komputer pada awalnya dibuat sebagai kalkulator mekanik atau mesin penghitung. Hal tersebut merujuk pada istilah komputasi, yang berarti penghitungan. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, kini, komputer telah berkembang menjadi mesin yang serbaguna dan dilengkapi dengan berbagai fitur-fitur canggih yang berguna untuk mempermudah pekerjaan manusia, tidak hanya yang berhubungan dengan matematika saja. Sejarah perkembangan komputer tidak terlepas dari perkembangan alat hitung. Terdapat 4 era perkembangan, yaitu yang pertama, era awal alat hitung numerik. Yang kedua, era komputasi analog. Yang ketiga, era mesin analitik. Dan yang keempat, era komputer modern. Pada mulanya, komputer berasal dari bahasa Latin yaitu computare, yang berarti menghitung. Pada era awal alat hitung numerik, terdapat alat bantu hitung abacus atau sempoa yang muncul sekitar tahun 300 sebelum Masehi di Asia Kecil. Dapat dianggap sebagai awal mula mesin komputasi. Fungsi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dapat dilakukan dengan abacus standar. Terdapat pula alat hitung numerical wheel calculator atau kalkulator roda numerik yang disebut Pascalin. Pascalin dibuat oleh Blaise Pascal pada tahun 1642 ketika berumur 18 tahun untuk membantu ayahnya menghitung pajak. Kelemahan alat ini hanya terbatas melakukan penjumlahan. Era komputasi analog atau komputasi mekanik. Pascalin diperbaiki tahun 1694 oleh ilmuwan Jerman Gottfried Wilhelm von Leibniz, sehingga dapat mengalihkan. Mulai tahun 1820, kalkulator mekanik mulai populer. Charles Xavier Thomas de Colmar menemukan mesin yang dapat melakukan 4 fungsi aritmatik dasar, yang disebut arithmeter. Era mesin analitik. Sejarah komputer atau awal mula komputer yang sebenarnya dimulai pada awal abad ke-19, tepatnya pada tahun 1822. Ketika konsep mesin komputasi pertama kali diusulkan oleh matematikawan Inggris Charles Babbage. Charles Babbage menyelesaikan prinsip-prinsip komputer digital seabad penuh sebelum perkembangan besar mesin hitung elektronik terjadi. Pada awalnya, Babbage bermaksud membuat sebuah mesin hitung yang dapat menghitung tabel angka dengan menggunakan tenaga uap, yang kemudian diberi nama Difference Engine Zero. Mesin tersebut digunakan untuk melakukan perhitungan persamaan diferensial. Kemudian, Babbage memulai membuat komputer general purpose pertama yang disebut Analytical Engine atau mesin analitis, yang mampu melaksanakan apa saja yang bisa digunakan kalkulator atau operasi matematik, menggunakan program yang tersimpan, serta mencetak hasilnya secara otomatis. Operasi mesin ini menggunakan kartu berlubang sebagai instruksi program. Namun, dikarenakan pada abad ke-19 teknologi belum maju, beliau tidak merampungkan konstruksi mesin analisis ini. Era komputer modern. Pada tahun 1889, Hermann Hollerith menerapkan prinsip kartu perforasi untuk melakukan penghitungan. Selain memiliki keuntungan dalam bidang kecepatan, kartu tersebut berfungsi sebagai media penyimpanan data. Tingkat perhitungan juga ditekan secara drastis. Kemudian, pada tahun 1937, ilmuwan John V. Antasov membuat komputer rancangannya yang bernama Antasov Berry Computer atau ABC, yang dijadikan cikal bakal komputer elektronik yang pertama. Komputer ini menerapkan aljabar Boolean pada sirkuit elektrik.
Pada awal abad ke-20, komputer mulai digunakan dalam pengolahan data industri dan ilmiah. Tetapi mesin-mesin ini masih sangat besar dan mahal. Dalam perkembangannya, komputer memiliki 5 generasi yang berbeda. Generasi yang pertama yaitu pada tahun 1946 hingga 1959. Komputer generasi pertama yaitu UNIVAC dan ENIAC, menggunakan 18.000 tabung vakum dengan ukuran 1.800 kaki dan mempunyai berat mencapai sekitar 30 ton. Selain itu, pengoperasian komputer ini sangat sulit dan biaya yang digunakan sangat mahal. Dana yang diperlukan perangkat tersebut mencapai 1 juta US dollar. Pengguna komputer ini harus memakai kartu berlubang atau yang disebut dengan punch card serta pita kertas untuk melakukan input agar bisa melakukan output yang dihasilkan berupa printout. Tujuan utama komputer ENIAC ini untuk membantu tentara US untuk menghitung target sasaran bom pada Perang Dunia Kedua. Pada generasi kedua, dari tahun 1959 hingga 1965, teknologi tabung vakum yang digunakan pada generasi pertama mulai tergantikan dengan transistor. Keunggulan komputer generasi kedua ini dinilai jauh lebih efisien dibandingkan dengan tabung vakum, dengan bentuk yang lebih kecil serta hemat energi. Selain itu, biaya pembuatan komputer ini jauh lebih terjangkau dibanding komputer generasi pertama. Pada periode inilah, bahasa pemrograman mulai diperkenalkan. Komputer generasi pertama menggunakan bahasa mesin, sedangkan generasi kedua menggunakan bahasa assembly dan bahasa simbolik. Komputer generasi kedua ini banyak digunakan di beberapa instansi seperti universitas, perusahaan, hingga pemerintahan. Contoh komputer generasi kedua adalah IBM 700, Atlas, dan Mark II. Selain itu, pada generasi kedua komputer ini, teknologi penyimpanan memori sudah berubah dari drum magnetik menjadi teknologi magnetik. Tahun 1965 hingga tahun 1970, generasi komputer ketiga dimulai. Dengan menggunakan integrated circuit atau IC yang digunakan sebagai komponen dasar komputer, bukan lagi menggunakan transistor. Namun, transistor tetap digunakan dengan ukuran yang lebih diperkecil. Komputer generasi inilah cikal bakal komputer yang menggunakan keyboard dan monitor dengan tampilan sistem operasi yang dapat membuat operator berinteraksi. Komputer generasi ketiga ini 10.000 kali lebih cepat dibandingkan generasi yang pertama. Komputer ini sudah menggunakan visual display dan dapat mengeluarkan suara. Selain itu, komputer generasi ketiga ini sudah dapat melakukan multiprocessing dan mampu melakukan komunikasi dengan komputer lain. Komputer ini juga lebih murah dan dapat dijangkau oleh masyarakat umum. Pada tahun ini juga komputer berkembang sangat pesat. Tahun 1971 hingga sekarang adalah komputer generasi keempat yang menggunakan mikroprosesor sebagai komponen dasar komputer dan semikonduktor dengan teknologi Large Scale Integration atau LSI yang juga disebut dengan Bipolar Large Scale Integration. Chip mikroprosesor memiliki ribuan transistor dan beberapa macam elemen sirkuit yang saling terhubung menjadi satu. Pada periode inilah Intel menjadi perusahaan paling berpengaruh terhadap perkembangan chip mikroprosesor yang merupakan cikal bakal perkembangan komputer canggih seperti sekarang ini. Pada tahun 1971, IBM menciptakan komputer yang didesain khusus untuk kalangan rumahan. Pada tahun 1885, perusahaan Apple mengeluarkan sistem operasi komputer yang bernama Macintosh. Pada generasi keempat ini, cikal bakal komputer jinjing atau yang disebut sebagai laptop tercipta. Sekarang hingga masa depan komputer generasi kelima masih dalam tahap pengembangan, di mana generasi ini memiliki kemampuan mendengar, berbicara, dan melihat. Tentunya generasi komputer ini sangat canggih. Komputer ini mempunyai teknologi yang dibuat dengan kecerdasan buatan atau yang disebut dengan Artificial Intelligence atau AI. Saking canggihnya komputer ini, para ilmuwan mencoba membuat komputer yang dapat memiliki pikiran layaknya manusia. AI memungkinkan komputer mempunyai kemampuan untuk pemrograman dinamis
atau Dynamic Programming. Komputer ini seakan-akan memiliki kesadaran seperti manusia. AI biasanya diimplementasikan untuk robot-robot masa depan yang dapat berpikir kritis layaknya otak manusia. Mungkin di generasi kita atau generasi masa depan akan terrealisasikan sebuah generasi komputer yang sangat cerdas. Klasifikasi komputer. Komputer dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis sinyal masukan atau input yang digunakan untuk memasukkan data dan instruksi ke dalam sistem komputer. Berikut adalah 3 jenis klasifikasi komputer berdasarkan sinyal masukannya. Yang pertama, komputer analog. Komputer analog menggunakan sinyal kontinu sebagai masukan. Sinyal kontinu mengacu pada sinyal yang dapat berubah secara terus-menerus dalam rentang tertentu, seperti gelombang suara atau sinyal listrik yang terus berfluktuasi. Komputer analog digunakan terutama untuk memproses data analog seperti suara, gambar, dan sinyal video. Contoh komputer analog adalah mesin penghitung analog, komputer penghitung aliran BBM dalam SPBU, dan komputer analog modern yang digunakan dalam bidang seperti pemrosesan sinyal dan pengendalian industri. Yang kedua ada komputer digital. Komputer digital menggunakan sinyal diskrit sebagai masukan. Sinyal diskrit mengacu pada sinyal yang hanya dapat bernilai 0 atau 1 dalam sistem biner, seperti kode biner ASCII yang digunakan dalam pemrograman. Komputer digital adalah bentuk komputer yang paling umum digunakan atau komputer kebanyakan yang kita kenal dan dapat digunakan untuk memproses berbagai jenis data digital. Komputer digital dapat diklasifikasikan lagi menjadi komputer mainframe, komputer mini, dan komputer pribadi. Yang ketiga ada komputer hybrid. Komputer hybrid menggunakan sinyal kombinasi analog dan digital sebagai masukan. Komputer hybrid memanfaatkan kemampuan komputer analog dan digital untuk memproses data analog dan digital secara efisien. Contoh komputer hybrid adalah komputer yang digunakan dalam bidang medis untuk menghasilkan gambar dan membantu dalam diagnosis. Komputer hybrid juga digunakan dalam bidang sains dan rekayasa untuk melakukan simulasi dan pengolahan data. Komputer juga dapat diklasifikasikan berdasarkan ukuran dan kapasitasnya. Ada 4 jenis klasifikasi komputer berdasarkan ukurannya, yaitu yang pertama, superkomputer. Superkomputer adalah jenis komputer yang memiliki kemampuan pemrosesan data paling canggih dan kompleks. Superkomputer dirancang untuk menangani tugas-tugas yang membutuhkan kecepatan pemrosesan data yang sangat tinggi, seperti pemodelan cuaca, simulasi mekanika fluida, atau riset dalam bidang fisika dan astronomi. Superkomputer memiliki kapasitas penyimpanan dan kemampuan pemrosesan data yang sangat besar serta biayanya sangat mahal. Yang kedua, mainframe. Mainframe adalah jenis komputer yang digunakan untuk mengelola data besar dan kompleks dalam jumlah besar. Mainframe digunakan terutama oleh perusahaan besar, lembaga pemerintah, dan organisasi militer. Mainframe memiliki kapasitas penyimpanan dan kemampuan pemrosesan data yang besar, serta dapat mengelola beberapa sistem operasi dan beberapa aplikasi sekaligus. Yang ketiga, komputer mini. Komputer mini adalah jenis komputer yang lebih kecil dari mainframe dan digunakan terutama oleh perusahaan kecil dan menengah untuk mengelola data dan informasi dalam jumlah yang sedang. Komputer mini memiliki kapasitas penyimpanan dan kemampuan pemrosesan data yang lebih kecil dari mainframe, tetapi masih mampu mengelola beberapa sistem operasi dan aplikasi sekaligus. Keempat, komputer mikro. Komputer mikro atau sering disebut dengan komputer pribadi, PC, adalah jenis komputer yang paling umum digunakan oleh pengguna individu dan organisasi kecil. PC memiliki kapasitas penyimpanan dan kemampuan pemrosesan data yang lebih kecil dari mainframe dan komputer mini, tetapi cukup mampu untuk menjalankan aplikasi dan tugas-tugas sehari-hari seperti pengolahan kata, pengolahan data, dan pengelolaan email. PC juga tersedia dalam berbagai ukuran dan bentuk, seperti desktop, laptop, tablet, dan smartphone. Jika secara umum, jenis-jenis komputer terbagi menjadi 10 jenis, yaitu yang pertama, komputer pribadi atau personal komputer. Komputer pribadi atau PC
adalah jenis komputer yang paling umum digunakan oleh pengguna individu dan organisasi kecil. Yang kedua ada laptop. Laptop adalah komputer portable yang dirancang untuk memudahkan penggunaan pada saat berpergian. Laptop biasanya dilengkapi dengan monitor, keyboard, touchpad atau trackball, dan baterai yang dapat diisi ulang. Yang ketiga, tablet. Tablet adalah perangkat komputasi portable yang lebih ringan dan lebih kecil dari laptop. Tablet biasanya menggunakan layar sentuh untuk memasukkan data dan memiliki kapasitas penyimpanan dan kemampuan pemrosesan data yang lebih kecil dari laptop. Yang keempat, mainframe. Mainframe adalah jenis komputer yang digunakan untuk mengelola data besar dan kompleks dalam jumlah besar. Mainframe digunakan terutama oleh perusahaan besar, lembaga pemerintah, dan organisasi militer. Yang kelima, superkomputer. Superkomputer adalah jenis komputer yang memiliki kemampuan pemrosesan data paling canggih dan kompleks. Superkomputer dirancang untuk menangani tugas-tugas yang membutuhkan kecepatan pemrosesan data yang sangat tinggi. Yang keenam, komputer mini. Komputer mini adalah jenis komputer yang lebih kecil dari mainframe dan digunakan terutama oleh perusahaan kecil dan menengah untuk mengelola data dan informasi dalam jumlah yang sedang. Yang ketujuh, ada server. Server adalah komputer yang menyediakan layanan atau sumber daya untuk komputer lainnya dalam jaringan. Server biasanya memiliki kapasitas penyimpanan dan kemampuan pemrosesan data yang lebih besar daripada komputer desktop biasa. Yang delapan, ada komputer embedded. Komputer embedded merupakan komputer yang dirancang untuk digunakan dalam perangkat elektronik seperti peralatan rumah tangga, mobil, telepon seluler, dan kamera digital. Yang kesembilan, ada komputer kuantum. Komputer kuantum adalah jenis komputer yang menggunakan prinsip-prinsip mekanika kuantum untuk menghitung dan memproses data. Komputer kuantum memiliki potensi untuk memproses data dalam jumlah besar dan lebih cepat daripada komputer konvensional. Yang ke-10 ada komputer wearable. Komputer wearable adalah perangkat komputasi kecil yang dapat dikenakan pada tubuh, seperti jam tangan pintar, kacamata pintar, atau sensor kesehatan. Komputer wearable biasanya memiliki kemampuan pemrosesan data yang lebih kecil daripada komputer desktop atau laptop. Saat ini, komputer digunakan dalam berbagai bidang termasuk bisnis, ilmu pengetahuan, pendidikan, hiburan, dan masih banyak lagi. Komputer juga telah menjadi sangat kecil dan portable, seperti smartphone dan tablet, yang membuat penggunanya semakin praktis dan mudah. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai sejarah perkembangan komputer. Mohon maaf bila ada salah kata. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Bye-bye.